Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Diari Fisika bersama saya, Versti Ristiana. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal-soal latihan tentang elastisitas. Yuk langsung saja kita kerjakan soal-soalnya. Yuk langsung saja kita kerjakan untuk contoh 1. Sebuah batang elastis panjangnya 4 meter dan luas penampangnya 1,5 meter pangkat 2. Ketika batang tersebut digantungi beban 330 kg, ternyata meregang 0,7 mm. Modulus yang bahan batang tersebut adalah, kita tuliskan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal, yaitu L0 sebesar 4 meter, A sebesar 1,5 meter pangkat 2, M sebesar 330 kg. Nah, karena ada M, maka kita bisa mencari W atau F-nya ya teman-teman. Dengan dikalikan gravitasi, maka kita dapatkan nilainya sebesar 3.300 Newton. Dan delta L-nya adalah 0,7 mm yang kita konversi ke dalam meter, senilai 7 kali 10 pangkat min 4 meter. Yang ditanyakan adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, kita bisa gunakan persamaan modulus Young sama dengan F dikalikan L per A dikalikan dengan delta L, sehingga hasil akhirnya adalah 1,25 kali 10 pangkat 7 Newton per meter pangkat 2. Contoh 2. Perhatikanlah gambar di samping. Jika konstanta masing-masing pegas adalah 10 Newton per meter, berat beban 10 Newton, maka besar pertambahan panjang pegas adalah. Langsung saja yuk kita jawab untuk mengerjakan contoh 2. Kita tuliskan besaran yang diketahui di dalam soal, yaitu K sebesar 10 Newton per meter dan besar W atau F adalah 10 Newton. Yang ditanya adalah pertambahan panjang pegas. Nah, teman-teman, kalau kita lihat pada susunan rangkaian pegas seperti di gambar, maka ini merupakan susunan pegas secara campuran ya. Jadi kita selesaikan untuk setiap susunan pegas mulai dari yang atas dulu ya. Yuk kita lihat pada pegas 1, 2, dan 3 di sini disusun secara paralel, sehingga kita selesaikan dulu untuk mencari K penggantinya. Jadi di sini kita tuliskan K pengganti 1 itu merupakan hasil penjumlahan dari K1, K2, dan K3 yang hasilnya adalah 30 Newton per meter. Kemudian kita lanjutkan untuk pegas 4 dan 5. Ini susunannya juga paralel, sehingga kita jumlahkan K4 dan K5, kita dapatkan 20 Newton per meter. Nah, setelah kita dapatkan K paralel 1 dan K paralel 2, maka pegasnya akan tersusun secara seri ya teman-teman, yang merupakan hasil pengganti dari KP1, kemudian KP2, dan K6. Maka langsung saja kita serikan dengan persamaan 1 per KS sama dengan 1 per KP1 plus 1 per KP2 plus 1 per K6, sehingga hasil totalnya adalah 60 per 11 Newton per meter. Ini adalah konstanta pegas pengganti pada susunan rangkaian pada gambar di atas. Nah, yang ditanya adalah pertambahan panjang pegas. Kita gunakan persamaan hukum Hooke yang menyatakan bahwa F sama dengan min K dikalikan delta L. Nah, tanda min ini menunjukkan bahwa arah dari gaya pemulih itu selalu melawan dari arah pertambahan panjang pegas. Jadi dia berusaha untuk kembali ke posisi semula. Lalu kita masukkan sehingga kita dapatkan delta L-nya adalah 11 per 6 meter. Contoh 3. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan grafik di atas, maka nilai konstanta pegas yang digunakan adalah. Berdasarkan grafik di dalam soal contoh 3, kita dapatkan besaran-besaran fisis sebagai berikut.
F atau gaya sebesar 100 Newton dan delta L atau pertambahan panjang pegas sebesar 0,2 meter. Yang ditanyakan adalah konstanta pegas atau K. Maka dengan menggunakan persamaan hukum Hooke, F sama dengan min K dikalikan dengan delta L, kita bisa mendapatkan nilai K-nya, yaitu sebesar 500 Newton per meter. Contoh 4. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan grafik di atas, nilai energi potensial pegas adalah, untuk menjawab soal di contoh 4, kita tuliskan dulu besaran-besaran fisis yang bisa kita tuliskan dari grafik. Yang pertama adalah F sebesar 100 Newton. Yang kedua adalah delta L sebesar 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah besar energi potensial pegas. Teman-teman masih ingat ya bahwa persamaan energi potensial pegas adalah setengah dikalikan K dikalikan dengan delta L kuadrat. Nah, kita belum dapatkan K-nya nih, maka langkah pertama adalah kita cari dulu nilai K-nya dengan menggunakan persamaan hukum Hooke, ya, sehingga K itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan F dibagi dengan delta L. Kita dapatkannya sebesar 1000 Newton per meter. Nah, setelah dapatkannya baru kita substitusikan ke dalam persamaan energi potensial pegas, sehingga hasil akhir dari energi potensial pegas adalah 5 Joule. Kita lanjut ke contoh 5. Benda A yang memiliki massa 0,5 kg dan mula-mula diam meluncur 3 meter pada papan licin yang membentuk sudut 30 derajat dengan bidang datar. Kemudian benda A menumbuk pegas P yang salah satu ujungnya tertancap kuat pada ujung papan. Jika konstanta pegas 900 Newton per meter, pemendekan maksimum pegas adalah. Langsung saja yuk kita jawab untuk contoh 5. Berdasarkan gambar di soal contoh 5, kita bisa tuliskan besaran-besaran fisis sebagai berikut. S sebesar 3 meter. S ini adalah panjang papannya ya teman-teman. Kemudian H. Nah, ketika di sini ada panjang papan dan di sini juga ada sudut ya yang terbentuk antara papan terhadap bidang datar sebesar 30 derajat, maka kita bisa cari kedudukan atau ketinggian benda A terhadap bidang datar atau terhadap tanah ya di sini dengan menggunakan persamaan H sama dengan S sin 30 derajat. Sehingga kita masukkan 3 dikali 0,5 dapatnya adalah 1,5 meter. Kemudian massa dari benda A adalah 0,5 kg dan konstanta dari pegas P di sini adalah 900 Newton per meter. Yang ditanyakan adalah delta L-nya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja jawab. Teman-teman, kita gunakan konsep hukum kekekalan energi ya di sini. Artinya ketika benda masih diam ya pada posisi mula-mula di kedudukan awal, benda ini memiliki energi potensial. Nah, setelah benda ini ke bawah dan menumbuk pegas, maka energi potensial ini akan diubah menjadi energi potensial pegas. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan energi potensial benda sama dengan energi potensial pegas. Kita uraikan persamaan energi potensial adalah mgh dan energi potensial pegas adalah setengah K dikalikan dengan delta L kuadrat. Kita masukkan semua besaran-besaran yang ada di dalam soal sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah sebesar 0,129 meter. Contoh 6. Sebuah bola dengan massa 20 gram digantung pada sepotong pegas. Kemudian bola ditarik ke bawah dari kedudukan seimbang dan dilepaskan. Ternyata terjadi getaran tunggal dengan frekuensi 32 Hz. Jika bola tersebut diganti dengan massa bola 80 gram, maka frekuensi yang akan terjadi adalah
Teman-teman, kita bisa menjawab soal di contoh 6 dengan menuliskan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal. Nah, untuk soal nomor 6, di sini ada dua keadaan ya teman-teman. Keadaan pertama, yaitu pegas pertama digantungi beban senilai 20 gram, menghasilkan frekuensi getaran senilai 32 Hz. Nah, pada keadaan kedua, bebannya diganti menjadi 80 gram. Nah, yang ditanyakan adalah frekuensi getaran pada keadaan 2. Nah, teman-teman ingat ya, untuk persamaan yang kita gunakan, nah biasanya kita gunakan persamaan periode T sama dengan 2pi akar M per K atau termuka. Nah, karena hubungan frekuensi itu adalah 1/T, maka untuk mencari frekuensi, kita bisa dapatkan persamaannya menjadi 1/2pi akar K per M. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi ini berbanding terbalik dengan akar M. Karena di sini yang diketahui di dalam soal hanya M dan frekuensi ya, teman-teman. Sehingga langsung kita tuliskan saja dengan menggunakan perbandingan F1 dibanding F2 sama dengan akar dari M2 per M1, sehingga hasilnya F2 sama dengan 16 Hz. Contoh 7, sebuah pegas digantung pada sebuah elevator. Pada ujung pegas yang bebas digantungkan balok bermassa 50 gram. Jika elevator diam, pegas bertambah panjang 10 cm. Berapakah pertambahan panjang pegas ketika elevator bergerak naik dengan percepatan 4 meter per second kuadrat? Teman-teman, untuk menjawab soal di contoh 7, yuk kita tuliskan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal. Yang pertama adalah massa beban yang digantung sebesar 50 gram atau senilai 0,05 kg. Kemudian pertambahan panjang pegas saat elevator diam sebesar 10 cm atau senilai 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah pertambahan panjang pegas saat elevator naik dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus cari besar konstanta pegas terlebih dahulu. Kita cari saat elevator dalam keadaan diam. Nah, teman-teman, ingat ya, berarti di sini ada dua buah gaya, yaitu gaya berat dari beban yang digantung dan F, yaitu gaya pemulih dari pegas. Gaya pemulih ini arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak pegas, sehingga kalau kita tinjau dengan menggunakan hukum 1 Newton, kedua arah dari gaya yaitu W dan F ini berlawanan, sehingga besarnya W akan sama dengan F. Kita uraikan, W-nya sama dengan M dikalikan G, F-nya sama dengan K dikalikan dengan delta L, sehingga kita dapatkan K-nya sebesar 5 Newton per meter. Nah, setelah kita dapatkan K-nya, baru kita gunakan persamaan hukum 2 Newton. Kenapa pakai hukum 2 Newton? Karena elevatornya naik, berarti bergerak ya. Di sini juga diketahui ada percepatan, sehingga kita gunakan hukum 2 Newton. Nah, tadi ya teman-teman ada dua buah gaya, yaitu F arahnya ke atas, kita berikan tanda positif, dan W ya. Jadi W di sini adalah berat beban yang digantung dengan arah ke bawah, jadi min W sama dengan M dikalikan dengan A. Kita uraikan, F itu K dikalikan dengan delta L, W-nya adalah massa dikali gravitasi sama dengan M dikalikan dengan A. Kita masukkan semua besaran-besaran yang ada sehingga kita dapatkan delta L-nya sebesar 0,14 meter. Jadi pertambahan panjang pegas saat elevator naik dengan percepatan 4 meter per second kuadrat adalah 0,14 meter. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan?
Nah, kalau tadi kita bahas contoh soalnya bersama, sekarang waktunya teman-teman untuk mengerjakan soal latihan mandiri. Bisa di-scan ya untuk kode barcode-nya. Oke, selamat mengerjakan. Good luck ya. Nah, ini tadi adalah video pembelajaran dari kumpulan latihan soal bab elastisitas. Semoga bermanfaat ya dan semakin semangat belajar fisikanya. Sampai jumpa di video-video asik fisika lainnya bersama saya, Versti Ristiana di Diari Fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.